Apabila ada hadis yang di dalamnya pelakunya terlaknat, maka itu adalah dosa besar. Seperti hadis ini, la'anallah, Allah telah melaknat man dzabaha li ghairillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali matan al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok akidah Islam yang ditulis oleh Fadilatu al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum kita masuk kepada kajian kita, ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, apa konsekuensi setelah mempelajari akidah? Konsekuensinya meyakini akidah tersebut. Pertanyaannya aneh. Apa iktilaf dalam menyangkut akidah bisa dimaklumi? Apa maksud iktilaf? Mungkin yang dimaksud ikhtilaf. Iktilaf itu artinya persatuan. Mungkin yang dimaksud adalah ikhtilaf. Apakah ikhtilaf dalam menyangkut akidah bisa dimaklumi? Apa dulu yang diikhtilafkan dalam akidah? Kalau antara tauhid syirik nggak bisa dimaklumi, antara bid'ah sunnah nggak bisa dimaklumi. Kalau seandainya bisa dimaklumi, ya berarti tidak ada kebatilan, tidak ada hak. Apa dulu? Ikhtilaf apa dulu? Harus jelas pertanyaannya. Apa hukum aksara nama? Saya baca-baca di Google tentang aksara nama.
Ada saya dapatkan di banjarmasin.co.id cara menghitung aksara bilangan nama seseorang maupun untuk menghitung nama pasangan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Adapun cara mengetahui kebaikan ataupun ketidakbaikan dari calon pasangan dalam perjodohan ini biasanya ditanyakan pada orang pintar. Berikut nilai aksara Arab huruf hijaiyah yang dikonversikan ke angka. Nilai aksara huruf hijaiyah ke angka: ba sama dengan 2, dal sama dengan 4, fa sama dengan 4, ghain sama dengan 3, dan seterusnya. Setelah mengetahui nama kedua calon yang dijodohkan, selanjutnya menghitung jumlah nilai aksara dari kedua nama orang yang dijodohkan tersebut. Kemudian jumlah nilai kedua orang itu ditambahkan lalu dibagi 7, maka sisanya lah yang akan menentukan. Berikut adalah urutan status bilangan kepercayaan. Nomor 1, sakit, kehidupan dalam kekurangan. 2, sesuai, ada, mempunyai kehidupan. 3, telaga, senang hati, bersukaan. 4, mantri, suka dipandang orang banyak. 5, bulan purnama, kebakaran karena sial. 6, danau, bendungan, kekayaan dan kebahagiaan. 7, gedung, kekayaan dan kebahagiaan. Contoh, nama Abdul Ghafur berpasangan dengan Maimunah. Jumlah dari nama Abdul Ghafur adalah ain 4, dal 4, ghain 3, dan fa 4. Maka jumlahnya 15. Sementara Maimunah mim, nun 4, 4, 2, jumlahnya 10. Dengan demikian jumlah keduanya adalah 15 tambah 10 sama dengan 25. Kemudian dibagi 7, maka berarti 4. Maka berarti jika Abdul Ghafur menikah dengan Maimunah terkena 4, yaitu mantri suka atau selalu dipandang orang banyak. Maka ini adalah termasuk daripada tatayyur, merasa bernasib sial dengan angka, dan ini termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, at-tiyaratu syirik, yaitu merasa bernasib sial dengan sesuatu yang akan terjadi adalah kesyirikan. Kemudian di dalam perbuatan ini juga terdapat kesyirikan, yaitu mengaku mengetahui akan hal gaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Maka dari mana angka-angka tersebut? Kemudian dari mana 1 sampai 7 tersebut ditentukan? Ini semuanya adalah mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang. Dan ini termasuk perbuatan kesyirikan dan wajib dijauhi. Dan termasuk kesyirikan akbar karena menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu sifat Allah adalah mengetahui akan hal gaib. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, dan ini banyak macamnya, yang kalau saya bacakan tadi adalah antara 2 orang yang mau menikah, kemudian cocok atau tidak. Bisa juga memberi nama kepada anak. Memberi nama kepada anak. Kalau anak tersebut dihitung,
Itu kan tadi aksara Banjar, ada aksara Jawa dihitung. Nanti setiap penggalan nama itu ada hitungannya. Setelah dijumlah, kemudian nama orang tuanya juga dihitung. Jika nama sang anak jumlahnya itu lebih tinggi daripada jumlah orang tua, maka ini nama yang tidak bagus. Ini juga termasuk di dalamnya mengaku mengetahui akan hal gaib. Dan diharamkan bagi seorang muslim untuk melakukannya. Karena sama pergi kepada orang yang tukang ramal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi kahin, tukang ramal yang akan datang, mengaku mengetahui akan perkara-perkara yang akan datang. Au arraf, atau arraf tukang ramal yang mengaku mengetahui kejadian-kejadian yang telah lalu. Lalu ia percaya dengan apa yang diucapkan, maka sungguh ia termasuk daripada kekufuran. Karena dia kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat An-Naml ayat 65. Allahu a'lam. Apakah boleh menggabungkan sholat sunnah wudhu dengan sholat sunnah lain, misalnya dengan sholat tahajud dan istikharah? Di dalam perkataan para ulama fikih, mereka menyebutkan permasalahan-permasalahan seperti ini disebut dengan at-tasyriku fin niyah. At-tasyriku fin niyah. Artinya mensyarikatkan di dalam niat. Yaitu satu ibadah dikerjakan untuk niat yang bermacam-macam. Maka di dalam agama Islam boleh dengan syarat yang akan saya jelaskan nanti. Dalil kebolehannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Jika diniatkan ingin digabung, boleh. Jika diniatkan ingin sendirian, juga boleh. Seperti seorang berniat tidur, kemudian dia niatkan agar bisa kuat bangun tahajud, maka dia mendapatkan pahala atas tidurnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan tergantung niatnya. Seorang menikah agar terjaga pandangan dan kemaluannya, maka dia dapatkan pahala menikahnya. Di samping dia mendapatkan pahala memberikan nafkah batin kepada istri. Innamal a'malu binniyat. Dan Nabi Muhammad SAW pernah menggabungkan niat, di antaranya beliau menggabungkan antara niat haji dan umroh. Waktu haji wada, beliau hajinya adalah haji qiran, haji dan umroh. Qiran itu artinya meniatkan umroh dan haji secara bersamaan dilaksanakan pada suatu waktu, pada satu waktu yang bersamaan. Nah, ini contoh bahwa menggabungkan niat diperbolehkan dalam satu perbuatan ibadah. Cuma ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa ibadah-ibadah yang boleh digabung niatnya adalah ibadah-ibadah yang bukan maksud pada ibadah itu secara zatnya. Saya ulangi bahasanya, lihat. Ibadah yang bukan maksud pada ibadah tersebut secara zatnya. Laisat maqsudan bidzatiha. Ibadah tersebut bukan maksud pada ibadah tersebut secara zatnya. Saya beri contoh,
ibadah yang pada maksud pada zatnya, misalkan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh enggak dia gabung niatnya? Saya sholat 2 rakaat dengan niatan 4 rakaat. Paham maksudnya? Paham enggak? Ya, saya sholatnya 2 rakaat aja dengan niatan 4 rakaat. 2 rakaat. Aturan kan 4 rakaat. Paham ini? Maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena ibadahnya maksudun bidzatiha. Dia dimaksud pada zatnya. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Qabliyah zuhur 4 rakaat. Di sana ada ibadah-ibadah yang maksud pada zatnya, maka tidak boleh digabung. Tidak boleh digabung. Saya beri contoh. Ada ibadah sholat qabliyah subuh dengan sholat subuhnya. Maka ini 2 ibadah ini maksud pada zatnya. Yang mana tidak bisa digabungkan niatnya. Orang mengatakan setelah azan subuh dia sholat Allahu Akbar. Habis itu balik ke rumah. Pas ditanya, sholat apa ikan tadi? Sholat qabliyah subuh, sholat subuh sekalian. Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena dia maksud bidzatiha. Ibadahnya itu maksud pada zatnya. Maksudnya ada ibadah qabliyah subuh 2 rakaat dan ada ibadah sholat subuh 2 rakaat. Tidak bisa digabung. Bahasa orang awam biasanya kada boleh digabung antara sholat sunnah dan wajib. Bahasa para ulama bukan begitu. Bahasa para ulama adalah tidak boleh digabung ibadah-ibadah yang maksud pada zatnya. Yang maksud pada zatnya. Nah, ibadah-ibadah yang tidak maksud pada zatnya, nah itu boleh digabung. Seperti sholat setelah wudhu. Sholat setelah wudhu adalah hendaknya seseorang habis wudhu sholat. Sholat apa itu? Sholat apa aja. Mau sholatnya sholat duha, mau sholatnya sholat tahiyatul masjid, pokoknya sholatnya setelah wudhu, maka dia dapat niat 2. Paham ini? Itu namanya ibadah bukan maksud pada zatnya. Ibadah bukan maksud pada zatnya. Maka jawabannya boleh menggabung. Kalau ibadahnya bukan maksud pada zatnya. Seperti dia gabung sholat tahiyatul masjid dengan sholat qabliyah subuh. Boleh. Kenapa? Karena tahiyatul masjid adalah janganlah duduk sebelum sholat. Janganlah duduk di masjid sebelum sholat. Sholatnya apa? Sholat apa aja. Makanya sah saja dinamakan sholat tahiyatul masjid. Misalkan imam sudah naik takbir dari ihram. Allahu Akbar. Ya, kemudian yang baru datang. Diniatkan pada saat itu 2. Niat sholat subuh dengan niat tahiyatul masjid. Tergantung apa? Niat seseorang. Paham? Nah itu dia. Jadi boleh digabung 2 niat jika ibadahnya bukan maksud pada zatnya. Mandi juga gitu. Mandi junub dengan mandi Jumat. Maka mandi Jumat adalah sebuah mandi yang dikerjakan karena hari Jumat. Bukan maksud pada zatnya, pada zat mandinya bukan. Maka apabila dia pas waktu hari Jumat itu junub juga, maka dia niatkan dua-duanya. Dia niatkan dua-duanya, dapat dia 2 pahala. Boleh enggak niatkan satu saja? Boleh, yaitu junubnya.
yaitu apa? Junubnya. Mana yang lebih afdal, dikerjakan satu-satu dengan niat satu-satu atau digabung? Maka jawabannya adalah dikerjakan satu-satu. Lebih utama dibandingkan digabung. Lebih utama dibandingkan digabung. Seperti sholat tahiyatul masjid dulu, baru bangun lagi, sholat qabliyah subuh. Bisa seperti itu. Ya, sholat tahiyatul masjid dulu, baru setelah itu sholat sunnah wudu, baru setelah itu sholat qabliyah, boleh. Itu lebih afdal. Kenapa? Karena takthir, memperbanyak sujud, lebih banyak sujudnya. Bukankah Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ka'ab bin Rabi'ah atau Rabi'ah bin Ka'ab ketika beliau minta kepada Rasulullah SAW, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku memohon kepada engkau agar selalu bersamamu, berkhidmat kepadamu saat di dalam surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Nah, Allahu a'lam. Apakah boleh seorang perempuan yang memakai celana kulot sholat dengannya tanpa memakai mukena? Tergantung. Kulot itu, ulun contohkan ya, kulot itu gimana sih? Celana kulot, celana perempuan itu adalah celana-celana yang lebar yang khusus dimiliki oleh perempuan. Ini contohnya. Dan celana-celana seperti ini tidak bisa digunakan untuk apa? Mas Rifqan. Di Zoom Mas Rifqan. Siapa nih? Zoom. Jangan sibuk dengan handphone. Ya. Celana-celana kulot seperti ini tidak bisa digunakan oleh perempuan untuk sholat. Kenapa demikian? Karena dia akan membentuk tubuh. Dan salah satu syarat sahnya sholat, baik bagi laki-laki ataupun perempuan, adalah menutup aurat. Dan termasuk daripada penutupan aurat, tidak membentuk anggota tubuh. Apalagi maksud di sini tidak memakai mukena. Mungkin maksud yang dimaksud mukena itu kan 2 rangkap kalau kita di Indonesia. Ya, yaitu roknya ke bawah sama jilbabnya. Dan semestinya pakaian mukena di dalam sholat itulah pakaian wanita muslimah. Ya. Jadi pakaian wanita muslim boleh aja pakai rok, nggak jadi masalah. Ya, asalkan dia memakai jilbab. Tidak mesti harus gamis, jubah panjang, boleh pakai rok. Maka tidak diperbolehkan memakai celana kulot tanpa memakai rok mukenanya, karena masih memperlihatkan anggota tubuhnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita masih di dalam al-aslul awal. Pokok akidah Islam yang pertama, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Tuhan kita itu adalah Allah. Siapa itu Allah? Yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Itulah Allah. Maha pencipta, maha kuasa, maha pengatur.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, ibadahilah Tuhan kalian yang memelihara kalian, mencipta, mengatur, berkuasa. Jadi kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Apa itu Allah? Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa adalah Al-Ma'bud, zat yang diibadahi. Dia adalah zat yang diibadahi, satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian kita membicarakan tentang ibadah-ibadah. Ibadah yang pertama, doa. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan kita yang diibadahi satu-satunya. Ibadah seluruhnya hanya diberikan kepada Allah. Kemudian yang ibadah yang kedua yang sudah kita pelajari adalah al-khauf, rasa takut. Maka tidak boleh dipalingkan rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Ibadah yang ketiga, ar-raja, rasa harap. Berharap kebaikan, berharap ampunan, berharap rahmat. Tidak boleh rasa harap diberikan kepada selain Allah. Karena dia ibadah. Ibadah yang keempat, tawakal. Bersandarnya hati hanya kepada Allah. Untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari bahaya. Ini yang disebut dengan tawakal. Maka jika tawakal ibadah tidak boleh dipalingkan, diberikan kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang selanjutnya adalah yaitu ibadah ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu'. Yang kelima, keenam, ketujuh. Sebentar ya. Ibadah yang selanjutnya adalah ibadah ar-raghbah. Raghbah ini sama dengan rasa harap. Cuma rasa harap dibarengi dengan usaha. Rasa harap dibarengi dengan usaha. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rahbah, rasa takut. Tapi rasa takut yang dibarengi dengan usaha. Artinya, misalkan saya takut terhadap ini, saya harus menjauhi. Nah, itu namanya rahbah. Rahbah, raghbah, ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian al-khusyu', khusyu' hati, tunduknya hati kepada Allah. Kalau khudu' itu anggota tubuh. Kalau orang menunduk karena mendengar ayat Al-Quran, takut kepada Allah, sujud, itu khudu' namanya. Khudu'. Khusyuk hati, tidak boleh tunduk hatinya kecuali hanya kepada Allah. Yang kedelapan, khasyah. Khasyah sama, rasa takut juga. Tapi rasa takut yang dibarengi dengan mengetahui zat yang ditakuti. Mengetahui zat yang ditakuti. Mengetahui Allah, mengenal Allah, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Perkasa, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-inabah, inabah sama dengan taubat, yaitu menghadap kepada Allah. Itu yang ke-9.
Yang ke-10 al-isti'anah, minta pertolongan. Ini ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Minta pertolongan, terutama pertolongan yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 isti'adzah, minta perlindungan. Perlindungan dari api neraka, perlindungan dari musuh, perlindungan dari syaitan. Minta perlindungan dari makhluk-makhluk jahat. Tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Yang ke-12 istighatsah, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Saat kekeringan, perlu hujan, beristighatsah. Maka tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Saat musibah, tsunami, banjir, gempa, likuifaksi, dan segala macam musibah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Ini disebut dengan istighatsah, tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Kemudian, nah ini baru yang ke-13 yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu adzabh. Ibadah yang ke-13 yang disebutkan oleh penulis adalah ibadah menyembelih. Ini ibadah ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ibadah menyembelih ini adalah ibadah yang agung di sisi Allah. Dan ibadah yang berkaitan dengan harta. Bahkan disebut oleh para ulama afdalu ibadatil maliyah. Ibadah harta yang paling agung itu ibadah menyembelih. Ibadah harta yang paling agung. Sebagaimana sholat, ibadah paling agung yang dilakukan oleh anggota tubuh, maka begitu juga menyembelih, ibadah yang paling agung pada harta. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menggabungkan dua ibadah ini. Surat Al-An'am ayat 162 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, digabungkan dua-duanya. Kenapa? Karena salat ibadah anggota tubuh yang paling agung, sedangkan menyembelih ibadah harta yang paling agung. Ya, itu dia. Menyembelih ada dua macam. Yang disebut dengan az-zabhu, zal ba ha, az-zabhu. Dan yang kedua an-nahru, nun ha ra. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan inharlah, nun ha ra, inharlah artinya sembelihlah. Apa bedanya zabah dengan nahr? Kalau zabah itu menyembelih hewan-hewan pada lehernya, pada tenggorokannya, seperti sapi, kambing, ayam, bebek, pada tenggorokannya. Itu namanya zabah. Adapun menyembelih hewan unta disebut dengan nahr. Menyembelihnya pada lehernya, pangkal lehernya. Pada pangkal lehernya. Nah itu dua-duanya disyariatkan dalam agama Islam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak sedang membicarakan ibadah
menyembelih ya, kurban, maka saya tidak akan masuk ke situ. Penulis mengatakan wa daliluz zabhi, dalil menyembelih adalah ibadah, qauluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalil menyembelih adalah ibadah, surat Al-An'am ayat 162 163. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku di sini seluruh salat, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wa nusuki, nusuk yaitu menyembelih, yang mana menyembelih ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena manusia di situ menyerahkan, mengorbankan harta dia. Manusia suka hewan sembelihan, hewan yang dia pelihara. Lalu setelah itu diserahkan kepada Allah. Di situ letak kesukaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa mahyaya, dan apa saja yang aku perbuat saat hidupku. Wa mamati, dan apa saja yang aku simpan di sisi Allah setelah meninggalku. Itu namanya lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tiada sekutu apapun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu setelah itu penulis membawakan dalil yang lain dari hadis Rasul. Beliau berkata, wa minas sunnati qauluhu ta'ala qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dan dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah la'anallah, Allah telah melaknat, man dzabaha, siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Laknat artinya adalah al-tard wal ib'ad min rahmatillah, diusir, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan apabila ada hadis yang di dalamnya terdapat pelakunya dilaknat, maka itu dosa besar. Apabila ada hadis yang di dalamnya pelakunya terlaknat, maka itu adalah dosa besar. Seperti hadis ini, la'anallah, Allah telah melaknat, man dzabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menyembelih untuk selain Allah? Menyembelih untuk orang mati, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk arwah leluhur dan seterusnya. Menyembelih untuk sedekah laut. Ini semuanya adalah menyembelih untuk selain Allah, dan itu syirik akbar. Dan itu bukan budaya yang wajib untuk dilestarikan, karena itu syirik akbar. Kita ini hamba Allah. Kita di negara Kesatuan Republik Indonesia, di Nusantara ini punya budaya. Tetapi karena kita hamba Allah, maka budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam bagi kaum muslimin tidak boleh dilakukan. Bagi selain orang Islam yang meyakini sebagai agamanya, maka dia melakukannya. Tapi bagi kaum muslimin tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh rela dengan hal tersebut. Karena itu adalah penghambaan kepada selain Allah. Dan itu sebuah kesyirikan besar dan perbuatan kezaliman yang besar. Nah, itu adalah ibadah yang ke-13. Ibadah yang ke-14 yang terakhir.
Penulis mengatakan wa dalilun nadri, dalil bernazar. Nazar ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu nazar? Ijabul mukallafi ala nafsi ma laysa wajiban alaihi bi asli syara'. Mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak wajib atasnya menurut asal syariat. Saya ulangi, seorang yang dibebani ibadah mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya berdasarkan asal syariat. Saya beri contoh, puasa Senin Kemis tidak wajib kan? Puasa Daud tidak wajib kan? Tetapi ketika dia mengatakan saya bernazar jika saya sembuh saya akan berpuasa Daud, berarti dia mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang tidak wajib atasnya berdasarkan asal syariat. Asal syariatnya enggak wajib. Misalkan sedekah. Sedekah tidak wajib karena hukumnya sunnah. Yang wajib adalah zakat. Kalau anak saya diterima kerja, melamar pekerjaan, maka saya akan bersedekah setiap hari selama sebulan. Ini mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah menurut asal syariat. Paham ini? Itu namanya apa? Nazar. Itu namanya adalah nazar. Nah, dalil nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibawakan oleh penulis di sini surat Al-Insan ayat 7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah adalah mereka menunaikan nazar. Mereka menunaikan nazar. Ketika Allah memuji sebuah perbuatan, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah apa? Ibadah. Maka jika nazar adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Azan dulu. Baik. Berarti sudah kita pahami apa itu nazar. Nazar adalah ibadah. Karena di dalam surat Al-Insan tadi Allah memuji hamba-hamba yang menunaikan nazar. Dan pujian Allah terhadap sebuah amalan menunjukkan itu adalah ibadah. Itu ingat tuh kaidah. Pujian Allah atas sebuah amalan menunjukkan itu adalah ibadah. Dan jika itu ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Dalil lain yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatilah. Saya bernazar kalau sembuh saya puasa setiap Senin dan Kemis. Maka ini nazar ketaatan, taatilah. Ya. Ini menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah dan tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti tidak boleh orang bernazar untuk makhluk. Saya beri contoh. Saya bernazar kepada orang yang sudah mati di kuburan ini. Kalau saya sembuh, saya akan bersedekah. Enggak boleh. Bernazar hanya kepada siapa? Allah. Karena nazar adalah ibadah. Jika nazar ibadah tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan nazar, beberapa permasalahan nazar, sebenarnya banyak permasalahan nazar karena ini masuk dalam masalah fikih ya.
di antara permasalahan nazar adalah jika nazarnya maksiat tidak boleh dikerjakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazara an ya'siyallah fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh dia mengerjakan nazarnya. Contoh, kalau saya sembuh, maka saya akan minum khamr. Saya bernazar, jika sembuh saya akan minum khamr. Ini enggak boleh. Nah, tinggal nanti apakah kalau dia benar-benar sembuh dan bernazar maksiat, maka tidak boleh dia kerjakan. Tetapi apakah dia wajib bayar kafarat atau tidak? Penebus atas nazarnya tadi atau tidak? Paham maksud saya enggak? Dia kan tidak jadi bernazar karena enggak boleh maksiat kan, enggak boleh minum khamr. Tapi kan dia sudah bernazar. Harus bayar enggak? Nah, itu masalahnya. Maka terjadi ikhtilaf di antara ulama. Pendapat yang lebih kuat adalah tidak. Karena dia nazar maksiat dan nazar maksiat batil, tidak ada nilainya. Ya, tidak ada nilainya. Kemudian para ikhwah, permasalahan yang kedua yang berkaitan dengan nazar, asal hukum bernazar itu makruh. Asal hukum bernazar makruh. Tapi kalau sudah bernazar, ya dilaksanakan. Karena nazar ini menunjukkan kepada kebakhilan. Nazar ini menunjukkan kepada kebakhilan. Ya. Orang yang bakhil. Kalau enggak sembuh-sembuh, enggak sedekah-sedekah. Saya bernazar kalau sembuh saya bersedekah. Kalau enggak sembuh enggak sedekah, makanya bakhil. Maka asal hukum bernazar adalah apa? Makruh. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la annahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu tidak menolak sesuatu, tidak mendatangkan sesuatu. Bukan berarti kalau orang bernazar kemudian cepat sembuh, enggak. Tidak menolak sesuatu, tidak mendatangkan sesuatu. Sesungguhnya nazar itu hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil. Maka asal hukum bernazar itu makruh. Tapi kalau sudah bernazar maka apa? Wajib dikerjakan. Asal hukum bernazar makruh. Tetapi kalau sudah bernazar ya wajib dikerjakan. Makanya jangan sedikit-sedikit nazar, sedikit-sedikit nazar. Kalau aku diterima lamaranku oleh bebenian itu, aku akan puasa 10 hari berturut-turut. Ya, sampai tuha kada puasa-puasa. Sampai sudah punya anak 5 enggak puasa-puasa. Ini nazar wajib dikerjakan. Ya. Nah, ini alhamdulillah selesai kita membahas al-aslul awal, pokok akidah Islam yang pertama, yaitu mengenal Tuhan kita. Nah, mengenal Tuhan secara ringkas mudah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa itu Allah? Maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Dan Allah adalah Tuhan yang satu-satunya paling berhak untuk diibadahi. Dengan segala macam jenis ibadah yang kita sudah bicarakan, berapa jenis ibadah? 14. Ini contoh saja. Di sana masih banyak sekali ibadah-ibadah yang lain. Nah, itulah pokok akidah atau pokok dasar akidah, landasan akidah seorang muslim yang pertama, mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan al-aslu tsani, pokok akidah Islam yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Nah, sebelum saya tutup kajian ini, saya ingin memberikan beberapa nasihat dan juga pengumuman. Pengumuman dulu deh. Pengumuman yang pertama yaitu saya
ada kajian baru, membuka kajian baru setiap Ahad subuh, setelah subuh di Masjid An-Nur Antasan, Kampung Arab. Setiap Ahad subuh. Kecuali mungkin Ahad keempat. Ya. Dan kalau seandainya saya libur, berarti saya beritahu ke bagian DKM sana. Tahu ya, Masjid Antasan, Kampung Arab. Dan masih belum ditentukan saya akan buka majelis kitab apa, belum ditentukan. Kemudian yang pengumuman yang kedua, kita dari grup musyawarah asatid Kalsel. Jadi asatid dakwah sunnah di Kalsel ada mempunyai grup namanya musyawarah asatid Kalsel. Kemudian dari grup tersebutlah akhirnya tercipta sebuah yayasan yang bernama Yayasan Berkah Bersama Sunnah. Singkatannya Yayasan Beramanah. Ketua pembina dan pendirinya adalah Ustadz Hasbi Ridani, Muhammad Hasbi Ridani. Dan saya termasuk dari pembina di yayasan tersebut. Dan juga ustadz-ustadz yang lain. Ketua yayasannya Ustadz Syadam Hussein yang sekarang lagi menyelesaikan program doktoral. Dan yayasan ini kelak insyaallah ta'ala akan berniat mendirikan sekolah tinggi Islam Banua. Maka ini pengumuman dan siapa saja yang ingin berwakaf tanah atau harta silahkan hubungi yayasan tersebut. Kita sudah rencanakan insyaallah sekolah tinggi tersebut nanti di Banjarbaru. Mudah-mudahan ada yang keluarga ingin berwakaf, tanahnya besar sehingga bisa mencukupi lahan untuk membangun sekolah tinggi. Karena sekolah-sekolah kita sudah banyak dan Intan Ilmu sendiri di Batola 3 tahun lagi akan menelurkan alumninya. Bakkah di Kabupaten Banjar tahun depan sudah menelurkan alumninya. Tidak semua bisa ke Madinah, tidak semua bisa ke STDI dan seterusnya. Maka harus ada sekolah juga di Banua. Dan juga alhamdulillah para SDM, ustadz-ustadz yang mengambil program S3 doktoral dari Banua sudah banyak. Turun ke Banua. Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyrahil, nanti Ustadz Dr. Syadam Hussein, nanti Ustadz Dr. Rizqan Taiba, nanti banyak. Alhamdulillah. Kalau sudah turun dokter-dokter ini yang ban serep ini minggir aja. Kita minggir aja. Ya. Sudah ada ahlinya. Maka siapa yang ingin berwakaf tanah di sekitaran Banjarbaru dipersilakan. Adapun untuk nasihatnya adalah jika terutama khusus untuk saya, kalau saya mengisi di sebuah masjid, maka tidak perlu kalau antum-antum bikin status, alhamdulillah masjid ini sudah menjadi masjid sunnah apa. Akhirnya membuat gaduh. Ya, membuat gaduh. Dan itu tidak diperlukan. Seperti nanti saya ngisi di Masjid An-Nur. Alhamdulillah sudah masjid sunnah An-Nur. Ya, ngisi di Masjid Fulan. Alhamdulillah Masjid Fulan sudah menjadi masjid sunnah. Enggak perlu. Enggak perlu. Makanya saya pun tidak membuat pengumuman untuk mengisi di sebuah masjid. Ya, yang kira-kira yang bukan dibangun oleh kawan-kawan yang mengusung dakwah sunnah, sehingga tidak menjadi heboh. Saya tahu kalian bergembira, akan tetapi tidak perlu itu, ya, tidak diperlukan, sehingga nanti menjadi heboh dan kemudian kericuhan, kegaduhan dalam dunia dakwah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya pribadi, saya tidak terlalu excited untuk mengisi di masjid-masjid
kecuali yang memang benar-benar resmi untuk menginginkan untuk mengisi. Karena biar tidak terjadi kehebohan saja. Biarkan ustadz-ustadz yang sudah ada mengisi di masjid-masjid. Saya tidak perlu untuk diundang-undang. Cukup ini. Masjid Omar, Masjid Utsman, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Syarifah Salehah. Itu saya sudah uyuh ma'awakinya. Nah, jadi tidak perlu untuk di masjid-masjid lain. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.